tentunya segala nikmat tersebut yang tidak disebutkan tentunya sangat banyak sekali yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana ayat yang juga sudah sangat terkenal, sebagian kita pun juga sudah menghafalnya, wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung ragam nikmat Allah itu, karena saking banyaknya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Bahkan wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di diri kalian itu ada pelajaran, tidakkah kalian melihatnya? Berarti di dalam diri kita itu terdapat mau'izah, terdapat tazkirah, reminder, pengingat kalau kita itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah bebas berkehendak apapun yang Dia lakukan kepada kita. Nyawa kita berada di tangannya. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian, dan tentunya itu adalah hak murni Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya. Jadi di dalam diri kita itu ada tazkirah, juga ada mau'izah bahwasanya kita semua itu milik Allah, wa ilaihi rajiun, dan kita juga semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jamaah sekalian, tentunya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita dikasih mungkin liburan, cuti bersama ya di akhir-akhir bulan ini. Itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ada hal-hal tertentu, bukan. Tapi memang murni itu rezeki dan juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya kita la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la syadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, aku akan tambah nikmat tersebut. Apapun itu, mau itu mungkin nominal uang atau kesehatan, atau mungkin family yang care, ya, keluarga yang care, yang peduli sama kita. Walaupun kita nggak punya apa-apa, nggak punya uang mungkin, tapi ada keluarga yang yang selalu mendukung secara material misalkan, atau secara psikis. Ya, intinya adalah family itu atau keluarga itu merupakan nikmat dan juga karunia yang Allah berikan pada kita. Ya, maka dari itu kata Allah dalam surat yang lain, ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Allah itu tidak akan mengazab kamu dengan syarat selama kamu bersyukur dan beriman. Kepada siapa? Tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ajaran-ajaran Allah yang lainnya. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang bersyukur, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, karena kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Dikit sekali orang-orang, ya, jumlahnya sedikit sekali orang-orang yang bersyukur kepadaku. Maka mudah-mudahan kita di pagi hari ini menjadi golongan yang sedikit itu. Karena logika terbaliknya adalah, kalau Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali, dikit banget hamba-hambaku yang bersyukur, maka logikanya adalah yang lebih banyak saat ini yang kufur. Karena di Al-Quran apa bilangnya? Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Berarti logikanya adalah yang banyak itu yang kufur, ya. Maka yang banyak itu yang kufur. Mudah-mudahan pagi hari ini kita menjadi golongan yang sedikit itu yang Allah puji di dalam Al-Quran, bukan menjadi orang yang kuantitasnya banyak tapi ternyata hakikatnya kufur kepada
nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang wajib kita syukuri adalah kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala membahas tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala terkhusus di juz 30. Sekali lagi, kenapa kita milih juz 30? Kenapa Ustadz nggak Al-Baqarah, nggak Ali Imran atau An-Nisa, Al-Maidah, biar berurut? Maka pandangan saya ya, bahwasanya juz 30 ini adalah juz favorit orang-orang Indonesia ya, walaupun memang ada juga surat yang panjang ya, yaitu An-Naba, Abasa nanti yang akan kita bahas, tapi setidaknya itu masuk ke dalam ruang lingkup juz 30 gitu ya. Ya, kalau misalkan lupa-lupa hafalan, misalnya lagi baca Al-Maidah, lupa nih jadi imam, pasti apa? Pasti kalau sudah lupa larinya kemana? Juz 30. Pasti juz 30. Nah, maka saya berpandangan sayang saja kalau kita sering baca juz 30 ya, entah itu memang lagi juz 30 atau apa? Pelarian ketika apa? Al-Maidah lupa, Al-Baqarah lupa, pelariannya kemana? Juz 30. Biasanya kan kalau kita manusiawi sih, kalau lupa hafalan Quran jadi imam nih, pasti larinya ke juz 30. Dan yang paling gampang inna a'toina kal kausar kul huwallahu ahad, kan begitu. Nggak apa-apa, tapi alangkah baiknya ketika kita membaca juz 30, entah itu memang lagi hafal atau pelarian gitu ya, karena lupa surat yang lain, alangkah baiknya kita mengerti apa sih pesan-pesan yang Allah kasih di mana? Di juz 30. Setidaknya juz 30 ini sebelum Ramadan ya, beberapa suratnya sudah kita kantongin. Apanya kita kantongin? Yaitu makna-makna atau pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik dari surat-surat yang berada di juz 30. Nah, kita akan langsung membahas Quran surat Abasa. Tentunya ya, Abasa ini sama seperti An-Nazi'at. Apanya Pak Ustaz sama? Masih membicarakan tentang wahdaniyatullah. Apa wahdaniyah? Tentang masalah keesaan Allah Subhanahu wa taala, wa qudratuhu ya ala ba'si khalqihi, dan juga apa? Dan juga kemampuan Allah untuk membangkitkan seluruh makhluk ya. Makanya kata Allah di surat Abasa apa? Summa sabila yassara summa amatahu fa'akbaroh, kan gitu kan. Kemudian Allah lapangkan jalannya, Allah mudahkan ya kan, diciptain tuh dari nutfah air mani, lalu dewasa, Allah buka jalan pengetahuan, critical thinking, ini benar, ini salah. Setelah itu apa? Fase kehidupan manusia, summa amatahu fa'akbaroh, kan gitu kan? Summa amatahu fa'akbaroh. Kemudian dia meninggal, ya sudah, fa'akbaroh, dikuburkan. Setelah itu bangkit. Ya itu ya. Jadi surat Abasa intisari semuanya itu dari 1 sampai ayat 42 itu intinya adalah wahdaniyatullah wa qudratuhu alal ba'si, yaitu keesaan Allah tabaraka wa taala ya, mengatur seluruh alam semesta intinya ya, mengatur juga segala urusan semua makhluk, dan juga kemampuan Allah dalam apa? Dalam membangkitkan makhluk jika memang sudah waktunya untuk bangkit dari kubur ya. Nah, konten ini saya kalau pakai bahasa YouTube gitu ya, konten ya surat Abasa itu 3 kontennya. Konten tuh apa Pak? Isi ya. Isinya itu ya, isinya itu 3. Yang pertama
ya tentang teguran, ya teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena eh, menghiraukan atau tidak menggubris orang yang lemah, buta, ya ekonominya lemah, datang kepada Nabi untuk kajian, untuk belajar. Ya, siapa namanya Pak? Ada yang tahu nggak? Ini surat Abasa berkisah pertama banget, ya itu tentang siapa? Iya betul. Biasanya kan di Al-Quran itu kan ada tuh, ya apa namanya? Sababun nuzul, ya. Kalau hadis namanya apa? Sababul wurud. Nah, sebenarnya sih intinya sama-sama juga ya Pak ya. Sama-sama kenapa Al-Quran atau ayat atau hadis itu ada gitu. Kalau Quran namanya, nama islaminya sababun nuzul, ya sebab turunnya ayat itu. Kalau hadis sebab datangnya hadis tersebut, bukan sebab turunnya, sebab datang. Namanya sebab datang itu nama Islamnya sababul wurud. Nah biasanya kalau di Al-Quran itu kan dijelasin tuh asbabun nuzul gitu. Nah di situ diterangkan ini konten yang pertama, ya. Jadi dari ayat 1 ya sampai dengan ayat 12, ya. Ayat 1 sampai dengan ayat 12 itu tentang teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad karena tidak menggubris atau menghiraukan siapa? Abdullah bin Umi Maktum, ya. Abdullah bin Amr bin Umi Maktum radhiyallahu taala anhu, salah satu sahabat Nabi SAW yang lemah dan juga apa? A'ma, buta, ya. Sudah ekonominya lemah, habis itu apa Pak? Buta, itu. Sudah ekonomi lemah buta. Nah itu konten yang pertama. Saya bahas global dulu, ya. Akhirnya apa? Akhirnya beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya Quran surat Abasa. Makanya judulnya kan suratu Abasa. Itu fiil madhi Abasa, ya artinya apa? Mengernyitkan dahi atau apa? Abus. Kayaknya bermuka masam gitu. Kan gitu loh, kayak kita gitu loh. Kalau mungkin kalau bahasa Bekasi, apaan sih kan begitu ya. Nah kayak gitu. Cuma Rasul nggak begitu, enggak, ya. Nanti kita jelaskan hadisnya Pak. Intinya gitu. Konten yang pertama Abasa itu ceritanya tentang ya hirauan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Amr bin Umi Maktum radhiyallahu taala anhu ketika beliau ingin mensucikan diri, pengen kajian sama Rasul, pengen nanya-nanya, mungkin ya ada keperluan hal yang urgent. Ya intinya tuh pengen ngaji sama Rasul. Cuma Rasulnya itu Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu ya sedang sibuk, ya bukan melayani, sibuk mendakwahkan pembesar Quraisy. Ya kalau dalam tanda kutip tuh orang kaya gitu. Kenapa? Nabi bukan pengen hartanya, bukan. Nabi itu pengen ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu ya mendakwahkan kafir Quraisy yang Masya Allah lah, yang apa namanya, yang kaya raya, yang tajir kalau bahasa kita, supaya mereka masuk Islam. Nabi itu semangat banget untuk mengislamkan mereka. Ini kan bagus ya Pak ya. Kita kalau dakwah kadang, orang kaya nih, oke lah, boleh lah gitu. Nabi enggak. Nabi murni aja, maksudnya biar ini hartanya itu bermanfaat gitu, ya. Jadi jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam fokus dakwahin pembesar kafir Quraisy tersebut, sehingga apa? Pas ada yang lemah datang, ya ekonomi lemah, beliau juga buta, ya kan? Abdullah bin Umi Maktum tidak dihiraukan sama Nabi SAW. Kalau bahasa kita, mohon maaf ya, agak gimana gitu, dikacangin gitulah. Nah gitu. Jadi paham insya Allah ya, dikacangin gitu loh, ya. Di ngomong apa
kayaknya diem baik kan begitu ya, dikacangin intinya. Nah itu konten yang pertama, teguran siapa? Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai pelajaran untuk kita, ya. Nabi saja yang seperti itu ditegur, apalagi kita yang niatnya udah beda, ya, niatnya sudah beda. Kemudian yang kedua, apa sih kontennya Pak Ustadz? Ini intinya dulu ya Pak ya, supaya nanti ketika ditanya oleh seseorang siapapun itu, apa isi abasa secara global aja. Tuh yang pertama, teguran Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kasih sayang sebenarnya. Keteguran Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kasih sayang untuk tidak menghiraukan, ya, tetap juga berbelas kasih kepada do'afatul muslimin, kepada orang-orang kaum muslimin yang lemah secara ekonomi, ya, secara fisikly kan begitu. Itu lebih diprioritaskan, jangan terlalu fokus sama apa yang berduit, begitulah intinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, dijelaskan juga oleh Syekh Nasir As-Satsri di sini, summa tahaddasati suratu an juhudi wa kufril insan bi rabbih ma'a kasratin ni'am. Jadi konten yang kedua, surat ini itu berbicara soal, nah kayaknya nih kita nih Pak, soal apa? Tidak terima kasihnya manusia. Bener deh, tidak terima kasihnya manusia, tidak syukron kepada Allah, yang mana apa? Ma'a kasratin ni'am, padahal Allah sudah kasih berbagai macam nikmat pada dia. Pak, aku mau tanya, di sini saya yakin ada bapak-bapak yang mungkin sudah beruban, atau mungkin yang umurnya, mohon maaf ya, mungkin sudah di atas 60 bahkan 70, masih sehat. Di lain sisi ada apa? Ada lansia atau orang tua yang sekarang terbaring di rumah sakit. Dengerin kajian ini boro-boro, ya, masih dipasang selang infus, masih tidak sadar, padahal umurnya 70. Ada nggak Pak? Ada, ya. Kalau mau tahu silakan cari silakan menjenguk orang sakit, terutama rumah sakit khusus lansia misalkan, atau khusus orang-orang yang stroke, ya. Udah banyak Pak yang seumuran mungkin bapak-bapak, ya, bapak sehat di sini, ya, bapak sehat, belum tentu yang di sana sehat. Mungkin sehat pas pulang tapi kondisinya tidak sesehat yang dulu. Sehat itu merupakan apa? Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan komplit kita, kaki juga komplit. Di lain pihak ada orang hidup nggak ada dua tangan, bahkan tidak ada kedua tangan dan juga kedua kaki. Coba itu gimana tuh? Minimal yang kalau orang Indonesia pikirkan itu cara buang air kecil sama buang air besarnya gimana ya kan, begitu ya. Kita enak ada tangan kanan, tangan kiri, ada kaki juga, ada, alhamdulillah masjidnya bagus, bisa dipakai bisa digunakan untuk sholat, untuk belajar bareng, sharing bareng, alhamdulillah. Nah di sini surat ini Allah berbicara, ternyata dari sekian nikmat ada juga loh yang tetap kufur, tetap mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau kita bertanya, Pak Ustadz, saya tahu kok rezeki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma saya nggak pernah ngingkarin. Memang secara lisan tidak pernah mengingkari, tapi kalau kamu nggak pernah zikir, ya, nggak pernah baca Quran, lewat aja. Ini karena libur semester, libur juga baca Qurannya, libur juga sholatnya. Lah itu kufur namanya. Ya, itu mengingkari nikmat yang Allah kasih. Apa itu? Kesehatan, waktu luang, ya. Kemudian saraf-saraf di kita nggak ada yang mati loh. Nggak ada, masih sehat walafiat begitu. Kenapa nggak bersyukur? Mata masih bisa memandang. Di lain pihak ada yang udah kabur, dikit lama-lama buta permanen. Kita alhamdulillah kagak.
enak udah kita ini. Nah cuma kitanya itu bisa dibilang dari surat ini ya masih kurang terima kasihnya kepada siapa Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak-anak kita alhamdulillah semuanya sehat. Di lain pihak ada loh anak-anak yang orang tuanya ketangkep polisi mungkin semalam karena apa? Karena menjadi pelaku pembacokan, pelaku pembegalan, ya ikut-ikut temennya tawuran. Padahal nggak megang celurit, nggak megang parang, tapi masuk barisan orang-orang yang tawuran. Habis pulang ngaji, benar. Ya, ketika orang tuanya tahu ditangkap kan nangis, sesak. Di lain pihak kita enak, ya di kasur di kamar sebelah, oh masih ada anak kita, nggak masuk penjara gitu loh. Itu merupakan apa nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kata ulama saya lupa namanya. Ya, orang yang bahagia itu as-sa'id manitta'adha bi ghairihi. Orang yang bahagia itu adalah orang yang bisa nyomot pelajaran, ya, ngambil pelajaran dari siapa? Dari orang lain, gitulah. Orang lain kolesterol tinggi. Kenapa? Pak, iya nih saya 5 hari ini makan daging terus. Nah itu kan bisa tahu itu jadi pelajaran. Oh saya sama dia umurnya sama. Waduh, jangan-jangan saya juga gitu lagi. Ah enggak deh. Jadi dia yang pusing, kita yang ngambil pelajaran. Emang begitu. As-sa'id manita azo bigoirihi. Orang yang bahagia itu adalah orang yang bisa nyomot atau ngambil pelajaran dari orang lain. Jalanan turun ya agak curam, ternyata pemotor yang kita lihat dia ngerem pakai rem depan. Kepleset nggak Pak kira-kira? Pleset. Bisa nggak jadiin pelajaran? Bisa. Oh itu akibatnya kalau pakai rem depan. Besok-besok aku pakai rem belakang dan depan. Nggak jatuh deh. Jadi orang lain jadi korban untuk kita ambil apa? Pelajaran. Itu nikmat bukan? Nikmat Pak. Itu. Siapa tahu orang lain jatuhnya biasa, kita karena nggak ngambil pelajaran dari orang yang jatuh kemarin, akhirnya kita ngebut aja. Akhirnya kita yang lebih celaka, keseleo, bahkan mungkin nauzubillah sampai patah tulang. Kemarin yang kena musibah yang kita ambil pelajarannya itu cuma besot-besot aja. Kita yang mungkin nggak bersyukur, ya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bisa jadi apa? Bisa jadi lebih parah dari yang diambil pelajaran oleh kita. Nah itu yang kedua Bapak. Jadi surat ini ada pembicaraan soal kita ini, intinya disinggung oleh Allah. Kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Makanya kata Allah apa Pak? Kata Allah di sini ya, yang kutilal insanu ma akfaroh. Binasa aja dah manusia dah. Ya, kufur sekali mereka itu, kufur banget sama saya. Mengingkari, tidak terima kasih, udah tak kasih nyawa, tak panjangin nyawanya biar sholat, ya, biar berubah hidupnya, masih juga begitu. Nah, kayak gitu. Jadi intinya di ayat berapa? Ayat 17 Allah nyinggung kita semua Pak. Kutilal insanu ma akfaroh. Ya, binasalah manusia ma akfaroh, betapa kufurnya mereka semua. Lalu yang terakhir, konten yang ketiga Bapak sekalian, ya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalil-dalil kudratullah yang tadi saya bilang, saya katakan tentang kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala mengatur alam semesta ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatur hari kiamat dan membagi dua golongan. Bahkan dua golongan itu memiliki dua wajah yang berbeda. Ya, wajah yang pertama musfiroh dohikatun mustabshiroh. Ya, ceria lah gitu, ceria, senyum sumringah. Ya, mereka ini siapa? Ya mereka ini orang-orang beriman. Lalu ada lagi sosok atau golongan yang kedua, wajahnya hitam legam, macam kena debu.
ya, wujuhu yauma izin 'alaiha gobaroh, gobar, ya. Di satu sisi ada kelompok yang wajahnya itu hitam, ya, busuk lah intinya gitu, ya, nggak enak dipandang. Ya itulah orang-orang siapa? Ulaika humul kafaratul fajaroh. Mereka itulah orang-orang yang lagi-lagi apa? Kufur, ya, kufur kepada nikmat Allah, kufur di luar agama Islam, ya, al-fajaroh, dan juga orang-orang yang fajir, orang-orang yang jahat. Baik, itu 3 konten Pak. Saya ulangi ya. Teguran Allah kepada Nabi Muhammad, ya, karena tidak menghiraukan menghiraukan, ya, tidak, maksudnya tidak mempedulikan Abdullah bin Umi Maktum yang datang apa? Yang datang minta kajian, yang datang minta nasihat. Kemudian yang kedua, Allah berbicara soal manusia itu rata-rata tidak bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Dia kasih sampai pada saat ini. Kemudian yang ketiga, tentang kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan hari kiamat, yang mana di hari tersebut terbagilah manusia jadi 2 golongan, yang 2 golongan ini memiliki wajah yang berbeda. Oke, itu ya Pak ya, 3 konten yang dipersembahkan oleh Quran surat Abasa. Walaupun 3 konten, 3 pelajaran, ya, ini kalau ditadaburi secara mendalam, ya, kita nanti apa? Insya Allah dengan izin Allah akan mengubah mindset dan juga apa? Pola kehidupan kita semuanya. Baik, Bapak sekalian dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita coba sedikit bedah, ya, waktu kita kan juga sedikit ya. Kita bedah satu konten dulu. Yang pertama yaitu saya tandain dari ayat 1 sampai dengan ayat 12, yang mana Allah berfirman, saya bacakan ya Bapak sekalian. Abasa wa tawalla, dia Nabi Muhammad berwajah masam dan berpaling. Tuh, berpaling ya, tawalla, ya, maksudnya dikacangin loh. Abdullah bin Umi Maktum. Anja'ahul a'ma, karena ada seorang yang buta. Kalau buta bahasa kita itu apa Pak? Kalau nggak ada rumah, tuna apa namanya? Tuna wisma. Kalau nggak dengar, tunarungu. Nah kalau buta, tunanetra. Bahasa bagusnya gitu ya. Anja ahul a'ma. Kenapa Nabi ngelengos, ya, menghiraukan yang satu itu, yang datang ingin mengaji minta nasihat? Karena apa? Karena dia itu seorang tunanetra, yaitu apa? Buta, ya. Siapa namanya? Sangat terkenal sekali, sepakat para ahli tafsir, Abdullah bin Umi Maktum. Karena seorang tunanetra yang datang kepadanya. Untuk apa? Ya, wa ma yudarika la'allahu yazzakka. Tahukah engkau wahai Nabi Muhammad SAW, boleh jadi loh dia datang itu untuk mensucikan dosa-dosanya. Intinya tuh niatnya baik Pak, gitu ya. Buta tapi semangat nuntut ilmu. Nah itu ada pelajaran juga tuh, ya. Buta loh, datang kepada siapa? Nabi SAW. Datang nuntut ilmu, minta nasihat, minta wejangan, minta arahan, minta bimbingan, ya. Kalau kita skripsi kan biasanya apa? Kita bikin skripsinya, terus apa? Ada dospem, dosen pembimbing. Yang datang kita apa? Dosennya Pak, nyamper kita. Nah kita kan, karena kita yang butuh. Sahabat juga begitu. Nuntut ilmu bukan Nabi yang butuh, Anda yang butuh. Kayak datang gitu ya. Anja ahul a'mad, datang kepada beliau seorang yang tunanetra, buta, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Au yadzakkaru fatan fa'ahu zikro, atau dia ingin mendapatkan pelajaran
ya, sehingga dari pelajaran tersebut bermanfaat baginya, ya. Amma manistagna. Nah ini Allah mulai mengkritisi, ya, orang-orang kafir Quraisy. Atau apa itu Pak artinya? Adapun orang yang merasa cukup, ya, merasa nggak mau kajian, merasa tidak, ngapain sih ngikut Nabi Muhammad, menerima kebenaran Islamnya dia, wong kita udah kaya kok, kita bisa beli dia, dan seterusnya. Amma manistagna, merasa cukup, ya, tidak menerima kebenaran, tidak mau tahu, bodoh amatan lah seperti itu. Fa anta lahu tasodda. Kok orang yang kayak begini, yang merasa cukup, maksudnya nggak terlalu peduli amat sama Nabi Muhammad SAW, mau dakwah kayak mau kagak kayak dan seterusnya, kok malah kamu apa? Ini teguran nih. Fa anta lahu tasodda. Kok malah kamu apa? Perhatian banget. Tasodda itu tata arot lahu. Artinya apa? Perhatian, konsen. Ngerti kan Pak ya ceritanya Pak ya? Ya misalkan kafir Quraisy banyak, Nabi itu lebih konsen ke mereka gitu. Bukan karena hartanya, bukan. Konsennya itu semangat biar mereka ini masuk Islam, hartanya itu bermanfaat. Gitu doang sih, bermanfaat untuk umat Islam gitu loh. Bukan untuk pribadinya Rasul, bukan. Nah, ketika konsen itu datang siapa? Tunanetra, namanya Abdullah bin Umi Maktum, nggak digubris gitu loh. Intinya itu apa? Bahasa kita tadi ya agak kasar dikit, tapi apa? Dikacangin lah seperti itu ya. Kata Allah, orang-orang yang ini nih, yang kamu dakwain ini, kenapa kok perhatian kamu lebih khusus ke mereka gitu loh. Padahal yang harus diprioritaskan itu apa? Ini yang datang tadi gitu loh. Ya, yang datang tadi. Wama alaika alla yazakka. Padahal kamu nggak tercela kok wahai Nabi, kalau nih yang kamu dakwahin ini tidak mensucikan diri, nggak masuk Islam, misalkan kamu dakwahin ngeyel gitu, nggak ada celaan, enggak, atau nggak dikejar target hari ini mesti mereka masuk Islam, enggak ada celah kok, enggak, tenang aja, mereka beriman alhamdulillah, kalau enggak ya udah, mau jangan terlalu konsen ke mereka gitu ya. Nanti tak tambahin Pak ayatnya Pak. Jadi intinya Nabi ditegur, kalau bahasa langsung saya begini, mudah-mudahan ini tidak salah paham ya. Artinya Nabi itu konsen banget ke orang kaya, intinya gitu. Ketika dakwah dipilihlah orang kaya. Dan ini yang datang, saya tadi bilang ekonomi lemah, tunanetra lagi, buta, kok malah Nabi ya tidak menggubris, bahkan menghiraukannya lah, nggak terlalu peduli gitu. Tapi peduli banget dengan apa? Ini nih yang uzoma kufar Quraisy, yaitu para pembesar dalam tanda kutip orang-orang kaya dari kafir Quraisy. Nanti tak bawain ayat pendukungnya Pak, ada dua, ada di surat Al-Kahfi yang sering kita baca, sama surat Al-An'am. Di situ juga Nabi SAW diajarin sabar terhadap orang mukmin yang miskin, yang ekonomi lemah, dan jangan berpaling dari mereka. Intinya pelajaran buat kita, bagi dai terutama saya, ketika berdakwah jangan yang prioritas itu yang ada duitnya gitu. Makanya potong sedikit Pak ya, dari sinilah sebagian guru-guru, sebagian asatizah itu mengkritisi kalau ada kajian di hotel ya, kajian di tempat-tempat yang Masya Allah mewah gitu. Kenapa Pak? Kenapa? Karena orang miskin tidak bisa join, nggak bisa masuk gitu loh. Kalau di masjid ada nggak? Ini masjid orang miskin boleh masuk kan Pak ya? Ya boleh lah. Grab sama tukang ojek aja boleh kok ngaji di sini gitu. Jadi bebas kalau masjid tidak ada registrasi dulu gitu loh. Makanya sebagian asatiza, nah ini jadi pengetahuan juga ya Bapak sekalian, sebagian asatiza atau sebagian guru-guru kita itu mengkritisi gitu.
haramin enggak, tapi mengkritisi dai-dai yang lebih effort, lebih memilih kajian di hotel daripada di masjid. Di masjid ya itu lebih utama dan lebih mulia. Dalam sebuah hadis, kalau tidak salah riwayat Imam Ibnu Hibban ya, hadisnya hasan ya atau sahih ya, kata Nabi SAW, al masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Nah, ada nggak lafaz funduk? Funduk tuh bahasa Arab dari hotel. Enggak kan Pak ya? Masjid. Al masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan kita semua di sini apa Pak? Bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Masjid. Karena masjid ini bebas kan? Wah, masa kamu menerima zakat tahun kemarin? Iya, miskin nggak boleh sholat di sini. Nggak ada kan, gitu ya. Tapi kalau di hotel kan bayar kamar dulu, bayar ini. Intinya registrasi lah, gitu ya. Tapi kalau di masjid tidak ada registrasi. Nah itu, kok bisa sih Pak Ustadz sebagian guru tuh ada yang mengkritisi gitu loh. Emang kenapa sih kalau kajian di hotel tuh kenapa sih? Bukan kenapa sih, bukan ini dari ini gitu loh. Karena Nabi fokus effortnya gitu ke orang kaya, giliran yang datang orang miskin gitu loh bahasa kita Pak. Kamu kan bukan peserta gitu loh bahasanya. Nah kalau di masjid bebas, siapapun boleh datang ya. Bahkan orang yang pakai celana blue jean robek-robek ya, kalau emang mau dengar pengajian, mau sholat ya udah nggak apa-apa gitu loh. Jadi ojek juga atau Grab atau siapapun lah gitu ya, mau semiskin apapun orang ketika masuk masjid tidak ada yang melarang kan begitu. Nah kalau di hotel kan mana DP atau apalah seperti itu untuk bayar penginapan seperti itu Pak ya. Terus sampai mana tadi ya? Terus wama alaika alla yazakka. Padahal kamu wahai Muhammad tidak ada target agar mereka itu suci hari ini, enggak, taubat atau apa enggak ya. Wa amma man ja'aka yas'a. Tapi giliran ada orang yang datang kepadamu gerak cepat segera untuk mendapatkan kajian antum, wahuwa yakhsha, dia juga takut kepada Allah, fa anta anhu talaha, malah engkau abaikan. Jelas Pak ya, ceritanya jelas kan ya. Giliran yang ini orang kaya serius amat, tasoda, effort banget gitu. Tapi giliran ada wa amma man ja'aka yas'a, orang yang baru yang datang bergegas, buta, ekonominya lemah, tapi dia takut kepada Allah, makanya dia minta arahan, bimbingan, wejangan, fa anta anhu talaha. Giliran yang begitu aja kamu kamu abaikan ya. Apalagi teman-teman yang masih muda yang hafal Al-Quran ya 30 juz. Di antara adab seorang hafiz itu ada kok di buku At-Tibyan ya, fi adab hamalatil Quran ya, sama siapa Imam Al-Ajuri itu lupa saya bukunya, Hamalatul Quran. Intinya adab penghafal Quran. Di antara adab penghafal Quran itu kalau berkunjung ke orang sakit itu nggak boleh milih-milih itu loh. Kalau di antara muridnya yang sakit itu ya orang miskin ya, keluarga bapaknya kerja serabutan, emaknya jualan kue, anaknya tuh murid kita. Maka ketika sakit jenguk nggak Pak? Jenguk ya. Murid kita satu lagi, masya Allah orang kaya ya, kalau dia sakit jenguk juga nggak? Jenguk. Jadi balance. Jangan yang kaya sakit, orang kaya nih kayak sakit, effort banget kalau orang kaya ente kan begitu. Nah itu termasuk termasuk ya tidak beradabnya seorang
hafiz Quran. Seperti itu. Jadi dijelaskan dalam buku itu, hafiz Quran atau guru Al-Quran ketika punya murid, mau miskin mau kaya, ketika sakit semuanya sama-sama harus dijenguk. Kalau dua-duanya sakit berarti dua-duanya harus dijenguk gitu. Jangan yang satu kaya, Masya Allah, sakit apa? Lembut banget ya, cepet sembuh ya. Gila orang miskin, sakit apa loh? Kan begitu, nadanya udah beda begitu ya. Makanya lu jangan bayangkan main kan begitu. Hujan-hujan main sih lo, rasain dah tuh ya. Giliran ke orang susah bahasanya beda, giliran ke orang kaya bahasanya wah dilus-elus kayak tuan putri kan begitu. Nah itu nggak boleh seperti itu ya. Jadi kelihatan kok ya kalau guru ngaji seperti itu ya, atau ustadz atau dai seperti itu, berarti apa? Itu dai yang tidak benar ya. Sebagaimana Nabi SAW juga ditegur, effort banget ke orang-orang kaya kafir Quraisy, padahal kalau mereka nggak beriman pun juga kata Allah ya nggak apa-apa juga sih, itu terserah mereka. Tapi ini yang serius datang ngaji ya, pengen nambah iman, kok malah kamu abaikan. Fa'anta anhu talaha itu apa? Abaikan. Makanya Allah langsung bilang, kalla, perbuatanmu ya Nabi wahai Nabi SAW ya itu salah, jangan kayak gitu lagi. Kalla, ada kan situ Pak, kalla ayat berapa? Ayat 11. Kalla, jangan kayak begitu. Giliran orang kaya Masya Allah, giliran orang miskin alah gitu. Kalla, jangan kayak gitu ya. Ini juga pelajaran bagi dai, bagi ustadz ya. Kalau mau orang kaya lengket banget, lope-lope gitu Pak ya. Giliran ada muridnya atau jamaahnya yang miskin ya, mukanya masam, ngape itu. Oh ya udah sih, udah biarin aja, ente sibuk amat, nah, bahasanya gitu berubah tuh. Tapi giliran orang yang berada yang begini ya, apa bahasanya halus, udah Pak biarin aja, udah yuk kita makan-makan yuk, antum yang bayarin ya, nah gitu dah ya. Nah itu jangan kayak begitu, nggak boleh itu ya. Bukan dai doang sih Pak, setiap pembaca Al-Quran apalagi hafiz nggak boleh begitu, harus rata gitu. Bukannya kita minta ya pemimpin negara ini apa? Pemimpin negara ini adil sama rakyat bawah, jangan yang selalu di atas. Wong ternyata kitanya sendiri juga apa? Seperti itu. Giliran ngaji yang ikro nih, orang susah sama orang kaya sama-sama miskin ya. Ikro satu ya. Orang kaya sama orang miskin sama terbata-bata ya. Giliran tahu emak bapaknya di BUMN, ayo itu A. Kalau ada yang kok apa garis begini apa nak, ditungguin aja kan, agak pikirannya agak ini ya, lama gitu. Ini A, ini B. Giliran orang susah itu A, ya gitu aja kagak bisa lo gitu ya. Ya kenapa bisa berubah begitu bahasanya? Karena orang susah gitu ya. Emaknya jualan kue, bapaknya kerja serabutan. Giliran yang satu bapak emaknya kerja di BUMN ya, kerja di yang Masya Allah ya, itu effortnya sama tata bahasanya beda. Nah itu nggak boleh kayak begitu. Kalla, jangan kayak gitu. Innaha tazkirah ya. Teguran ini ya sebagai reminder untukmu. Ajaran Allah itu merupakan peringatan untukmu dan juga untuk manusia. Faman syaa azakara, siapa yang menghendaki tentulah akan memperhatikannya. Jadi gitu Pak ya. Ini belum tafsir, saya lagi bedah artinya saja. Lalu saya tambahkan Pak ya, dari ayat ini tadi abasa, di mana Allah Subhanahu wa taala itu menegur siapa? Menegur Nabi Muhammad karena menghiraukan atau mengabaikan orang susah ya, yang mau datang ke pengajiannya minta wejangan, minta nasihat, malah Nabi sangat fokus sekali ke orang-orang kaya. Saya tambahkan 2 ayat
ya, yang dimana kita itu terutama dai atau ustadz harus bersabar dengan jamaah yang ekonomi lemah, ya. Kalau bisa dia punya agenda pengajian khusus, ya, orang-orang miskin, ojol, Grab, ada loh di Pandeglang kalau nggak salah, teman saya ada di sana, ya. Jadi mudirnya itu yayasannya, sekolah namanya, ya, di Pandeglang itu sekolah, ya. Jadi ada agenda mudirnya itu, mudir tahu pak ya, pimpinan lah, HRD lah, itu punya kajian khusus, semuanya jaket hijau. Apa itu? Ojol. Ojol gajinya HRD nggak pak? Enggak, gitu ya. Dapat ceban aja sehari itu udah sujud syukur loh dia. Nah, susah kan? Nah, perlu apa? Bimbingan. Itu semua ketika dokumentasi di status teman saya, bagus banget, rapi. Ojolnya pada merhatiin pelajaran. Ojol, gitu ya. Aku mau tanya Pak, ini bukan dalam rangka meremehkan ya. Ojol itu mohon maaf ya Pak ya, itu kira-kira ke bawah apa ke atas sih ekonominya, kan ke bawah ya. Gitu. Nah itu yang lebih diprioritaskan. Jangan yang prioritas cara nada bicaranya itu beda banget ketika bertemu dengan orang-orang kaya. Terakhir ya Pak ya, ini syuruknya jam berapa Pak? Sudah lewat ya? Ah? Belum? Jam 8 syuruknya. Al-An'am 52 ya. Jam berapa syuruk? 536, dikit lagi ya. Nggak apa-apa ya, bentar ya. Dalil tambahan Al-An'am 52 sama Al-Kahfi 28. Saya bacain yang Al-An'am dulu deh ya. Al-An'am dulu ayat 52. Kata Allah apa? Ini kepada Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah. Ya. Apa artinya Al-An'am ya? Sudah dibuka Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Hei Nabi, jangan kamu usir orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi hari dan petang hari sedangkan mereka mengharapkan keridoannya. Ya, terus kata Allah, ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatrudahum fatakuna minaz zalimin. Apa kata Allah? Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka. Enggak kok. Kamu mau dakwah nggak apa-apa. Mereka beriman mau enggak, itu terserah mereka. Kamu nggak dicela enggak ada target mereka hari ini harus Islam enggak. Ya, jangan terlalu effort sama orang kaya, kan begitu. Terus tidak memikul tanggung jawab sedikit pun, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap apa yang kamu perbuat, sehingga engkau tidak berhak mengusir mereka. Maksudnya siapa? Orang-orang miskin. Jika engkau lakukan hal demikian, nah ini Pak, fatakuna minaz zolimin, maka engkau jadi apa? Orang zolim, mengusir orang miskin atau menahan orang miskin agar tidak ikut kajian, tidak ikut bimbingan kayak begini. Kata Allah apa? Termasuk orang zolim. Ya, zolim. Al-An'am 52. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ini saya bacakannya Bapak-bapak sekalian biar jelas aja ya. Dalam riwayat Muslim ini saya bawain dari tafsir Qurtubi ya. Ketika ngejelasin ini sababun nuzulnya apa sih Al-An'am 52? Nggak boleh dai itu ngusir orang miskin yang datang buat ngaji, nggak boleh. Zolim jatuhnya. Mana dalil pendukungnya lagi, sababun nuzulnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala. Ini Pak, tak bacain ya. Sekali ini aja. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafarin. Kita waktu itu berenam sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ngaji biasa. Kayak kajian-kajian kayak gini. Qala. Faqala.
al musyrikun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrik biasa yang berduit itu bilang sama Nabi, utrud haulai anka la yajtariuna alaina. Itu miskin kismin gini, usir lah apa Nabi. Ya, kita mau duduk sama antum, mau ngaji, tapi usir dulu nih orang susah. Jangan, kita nggak boleh duduk bareng sama mereka, najis lah. Nggak, usir. Oke, ya. Kita mau ngaji sama antum, oke ya, Nabi Muhammad mau ngaji sama antum, tapi usir dulu nih dia nih. Orang-orang susah, oke, jangan di sini gitu loh. Utrud itu apa? Pergi, suruh pergi. Gitu ya. Subhanallah, kejem banget ya Pak ya. Ya, wa kuntu ana, di situ ada saya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu orang susah, Pak. Orang susah, gitu ya. Waktu itu di situ ada saya, Ibnu Mas'ud, wa rajulun min Huzail, dan satu orang dari, kalau bahasa kita, RT Huzail, kabilah Huzail gitu. Ada Bilal juga. Bilal orang susah, Pak. Orang susah. Ya, warojulani lastu usammiha. Ya, ada dua orang juga saya nggak ingat siapa namanya. Ini nih manusiawinya Nabi SAW. Fawaqa'a fi nafsi Rasulillah masya Allahu an yaqa. Nabi terbesit. Juga ya. Ini kan yang ini berduit, yang ini susah. Iya kali ya, biar dia hartanya manfaat buat kita gitu, yang susah-susah ini, supaya dikasih apakah zakat dan seterusnya. Fahaddasa nafsahu, itu terbesit tuh di hatinya. Di hati siapa? Nabi SAW buat ngusir itu. Beneran emang ada terbesit, Pak. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, dibawain oleh Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Maka kata Allah apa? Fa anzalallahu azza wajal, maka turunlah Quran surat Al-An'am tadi ayat 52. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah. Jangan kamu usir. Nabi terbesit aja pengen ngusir itu orang susah dari pengajiannya gara-gara orang kaya itu. Terbesit doang, nggak ngomong, belum terbesit doang turun wahyu. Tahu ya Pak ya, besitan ya. Terbesit pengen ngusir gitu, udah aba-aba pengen ngusir nih, udah aba-aba langsung turun wahyu. Itu ya, jangan kamu usir Nabi Muhammad yang mereka itu zikir pagi dan petang, yuriduna wajah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat ini yang abasa tadi sama Al-An'am ayat 52, Al-Kahfinya insyaallah bulan depan Pak ya, saya jelaskan lagi ayat 28, nanti Al-Kahfi. Al-An'am ayat 52 itu teguran Allah lagi ya, selain dia abasa kepada Nabi SAW. Terbesit, belum ngomong, terbesit di dalam hatinya itu untuk mengusir orang susah ini dari kajiannya Nabi SAW. Gara-gara siapa? Kaum musyrikin Quraisy yang kaya ya, itu nyuruh Nabi untuk apa? Suruh usir. Kalau mereka kamu usir, kita duduk ngaji sama antum. Kalau masih di situ juga, berarti kita duduk setara sama mereka. Ogah, males gitu. Kita maunya itu pengajian eksklusif kita doang. Nggak ada tuh orang susah kayak begini, ya. Nggak, kita ini kalau bahasa kita, ini kita datang pakai mobil Lexus loh, ya Rasul, pakai mobil Alphard, yang ono cuma pakai motor legenda doang, usir, gitu ya. Kalau legenda kan lama Pak ya. Ini kita bawa Lexus nih. Ya, yang kalau di GI parkirannya beda sendiri, ya. Ayolah, kita bikin eksklusif, kita kajian di mana, tapi usir dulu itu, ya. Geli kita ada orang susah di sini. Kalau bahasanya itu begitu Pak. Nah, langsung ditegur sama Allah. Wala tatrudil lazina, ya, ma'ahum, ya. Jangan kamu usir orang-orang yang bersama kamu, ya. Mereka itu zikir pagi dan petang mengharapkan wajah Allah. Kalla, di surat Abasa. Jangan kayak gitu Nabi Muhammad. Ya, innaha tazkirah. Agama Allah itu reminder bagi semuanya. Mau orang miskin, mau orang kaya, itu reminder. Sebagai apa? Peringatan. Jangan kamu milih-milih, ya.
Bagi yang hafiz Quran juga sama. Ketika menjenguk, ada di buku At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang tadi saya bilang. Jangan pilih-pilih, ya. Murid kita yang kaya sakit, ya jenguk. Ya, murid kita yang miskin sakit misalkan, ya jenguk. Gitu. Dua-duanya harus jenguk. Jangan pilih kasih, ya. Atau dua-duanya jenguk, tapi kok effortnya, tahu effort Pak ya? Kok antusiasnya itu lebih banget ke murid yang ibu bapaknya kaya ini daripada orang miskin. Misalkan gini, jenguk sih jenguk, ya, jenguk sih jenguk, dua-duanya dijenguk, tapi kelihatan dari apa pemberiannya itu. Giliran emak bapaknya kerja di BUMN, ya, atau ASN, intinya masya Allah deh, ya, emak bapaknya itu orang kaya lah intinya. Murid kita yang kecil ini, ya, yang ngaji Iqra ini sakit, ya, kita beli buah di Total Buah. Wah, kan cakep tuh, ya. Ada jeruk ini. Udah tertata rapi. Tolong ditata ya, Mbak ya. Nih buat apa? Murid saya lagi sakit. Ditata rapi. Ya. Giliran orang susah yang sakit muridnya, ya, cari buah-buahan yang kemarin udah kita taruh di kulkas gitu ya. Mungkin udah Lebaran tahun kemarin. Masih ada nih jeruk nih. Buat itu aja tuh yang siapa tuh? Si Anu yang orang susah tuh kasihan ya gitu. Effortnya tuh nggak sama gitu. Giliran orang kaya beli buahnya di Total Buah, giliran orang miskin, murid kita yang miskin ngambil dari kulkas gitu ya, bekas-bekas beli buah kemarin. Atau potongan melon, giliran orang kaya melonnya utuh, giliran orang susah potong aja melonnya, setengahnya kasih ono, ya, setengahnya buat kita, jangan dia semua. Yo Allah, gitu ya. Kala, jangan kayak gitu, ya. Jadi jelas Pak ya, insya Allah Pak ya. Baik, sampai di sini karena waktunya nggak cukup. Sebenarnya masih banyak yang kita ingin perbincangkan. Ini seru sebenarnya Pak, ya. Jadi tema yang pertama itu tentang pelajaran buat kita, ya, bagi seorang Muslim. Wabil khusus dai atau ustadz, ketika beri wejangan jangan terlalu effort, ya, jangan terlalu konsentrasi ke orang kaya sehingga orang miskin yang pengen ngaji apa tidak digubris, diabaikan. Nggak boleh seperti itu menyelisihi manhaj Al-Quran. Al-Quran sendiri yang bicara. Sama hadis tadi riwayat Imam Muslim sebagai pendukung Al-An'am ayat 52. Wallahu alam bisawab Bapak sekalian. Saya kira sampai di sini kajian yang kita bahas. Mohon maaf bila saya ada kekurangan. Kalau saya ada salah tolong boleh Pak dikoreksi ya Bapak sekalian. Barakallahu fikum. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Satu aja kali, bener Pak, satu aja kali. Kalau nggak ada, ya udah. Ada Pak? Oh, cukup. Alhamdulillah, gitu ya. Baik, saya langsung tutup deh Pak ya, karena udah mau ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Bapak sekalian.